Hai semua, saya Hedi Guwartiawan dengan NIM F131190196. Kali ini saya akan membahas suatu tema tentang budaya dan persepsi. Tujuan saya membuat video ini untuk penilaian UTS dari mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Dalam pembahasan kali ini tentang budaya dan persepsi, ada beberapa hal yang dapat kita ketahui bahwasanya dua hal ini akan berkaitan dan memiliki arti yang luas, sehingga sekalipun kita mengartikan, tidak ada salahnya jika orang lain juga mengartikan hal tersebut dengan berbeda. Banyak budaya di dunia ini, contoh seperti ini, yang ini atau yang ini. Di negara kita sendiri pun memiliki kekayaan budaya yang melimpah. Jadi tidak memungkiri di berbagai tempat memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Namun, hal ini membuktikan bahwasanya setiap budaya di daerah akan berbeda dan setiap yang menjalankan atau melestarikan budaya tersebut tidak sembarang orang. Karena pada dasarnya budaya itu sendiri adalah suatu kegiatan atau bahkan sesuatu yang dilakukan dari dulu, yang mana hingga sekarang masih dilakukan secara turun-temurun dari generasi yang memegang erat kebudayaan atau tradisi tersebut. Budaya menurut Edward Barnett Taylor adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, budaya adalah kegiatan yang dilakukan atau muncul sejak dahulu kala yang berbentuk seperti banyak hal pengetahuan, kesenian, hingga kebiasaan yang pelakunya baik individu ataupun kelompok. Dan budaya itu nanti yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, yang mana tidak sembarang orang dapat mewariskan budaya dan tradisi tersebut. Budaya yang sekarang ada mungkin hampir sama persis dengan budaya atau tradisi yang sering dilakukan oleh nenek moyang kita dahulu. Dengan cara menurunkan dan melestarikan budaya terhadap keturunan itulah kita dapat melihat berbagai bentuk budaya yang ada, baik di satu tempat dan berbagai tempat lainnya. Namun di zaman sekarang, budaya dan teknologi juga beriringan berkembang. Tapi seiring berkembangnya zaman teknologi yang sangat cepat dan pesat dalam berkembang, berbeda dengan budaya atau tradisi yang ada, maka dari itu terkadang ada dampak positif atau negatif dari perkembangan teknologi untuk budaya. Hal inilah yang menjadi alasan banyak orang yang mengapa di zaman sekarang tidak mau mewarisi budaya atau tradisi yang ada di tempat sekitar, karena semua budaya yang ada sudah dianggap kuno dan kalah bersaing dengan adanya teknologi. Yang lebih canggih dan kebiasaan yang akan lebih praktis. Namun bagi orang yang tetap melakukan tradisi atau budaya tersebut adalah suatu hal yang memiliki arti tersendiri. Dari hal semua budaya yang ada pada zaman sekarang tidak menutup kemungkinan persepsi orang akan budaya yang ada tersebut.
adalah suatu cara hidup yang berkembang, dimiliki dan dipegang teguh dalam sebuah kelompok lingkungan dan diwariskan dari masa ke masa, generasi ke generasi. Menurut KBBI, budaya utamanya didefinisikan sebagai akar budi. Hal ini mengacu pada serapan yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti akar. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang berkaitan dengan akar. KBBI mendefinisikan lain budaya sebagai salah satu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Dengan demikian, jelas bahwa suatu yang disebut sebagai hal yang sudah mengakar pada masyarakat yang nilainya sulit diubah. Persepsi adalah proses yang digunakan individu dalam mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka pada rangsangan eksternal yang diterima. Persepsi didapatkan dengan menyimpulkan informasi yang ia terima, seperti yang didefinisikan oleh Rahmat Jalaluddin, yang mana mengatakan persepsi adalah pengalaman tentang objek, pengamatan, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan kesan. Jadi pada intinya, persepsi adalah proses pengenalan, identifikasi, menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, dan memberi reaksi dengan menyimpulkan informasi atau makna melalui panca indera secara spontan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dari seseorang. Budaya memiliki pengaruh besar pada cara pandang dan persepsi seseorang pada hal-hal yang dia lihat. Nilai moral dan etika suatu masyarakat bervariasi, bergantung pada budaya yang memberikan masyarakat tersebut suatu pengertian yang diterima secara luas dan mutlak di kelompoknya. Melalui nilai budaya itulah seorang akan menilai dan mempersepsikan sesuatu sebagai sesuatu yang salah atau yang benar menurut budaya yang ia yakini. Irwanto mengatakan bahwa dilihat dari segi individu setelah melakukan interaksi dengan objek yang dipersepsinya, maka hasil persepsi itu dapat dibagi menjadi dua jenis, persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan, tahu atau tidaknya, kenal atau tidaknya, dan tanggapan yang didasarkan kepada pemanfaatannya. Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan, tahu atau tidak kenalnya, serta tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Pada zaman sekarang sudah tidak banyak budaya yang dilestarikan akibat adanya berbagai persepsi orang terhadap budaya tersebut. Contoh saja persepsi orang terhadap budaya pembakaran dupa dalam tradisi atau kebudayaan Jawa. Dupa atau buhur merupakan sebuah wangian yang dalam penggunaannya yaitu dengan cara dibakar. Bagi sebagian masyarakat khususnya di Indonesia, kemenyan atau buhur diidentikan dengan pemanggilan roh dan hingga dikaitkan dengan praktek kedukunan. Selain itu, buhur atau dupa juga dianggap sebagai pengharum ruangan oleh sebagian orang, dan banyak pula di antara kita yang merasa terganggu dengan bau dari pembakaran kemenyan atau buhur ini. Berikut adalah persepsi seseorang terhadap dupa. Salah satunya yaitu mengharumkan ruangan dengan membakar kemenyan, dupa, musisi ataupun kayu gaharu yang membawa ketenangan suasana adalah suatu hal yang baik. Sego gondo harum, ingsun ngobong dupa ilmu sejati, areng ingsun ya dat Gusti. Kukusi dupa jubahing Kanjeng Nabi, kukusi dupa putih sira sun kongkon marang swarga Gusti. Dadiya seger warasan padange ati, adoh bilahine idhek rejekine. Sumingkira bala ingkang ngamping-ngamping ana ing jiwa ingsun, satru mara satru mati, jalma mara jalma mati, antu mara antu mati, sato mara sato mati. Sumingkir nyimpango ojo ngalang-alangi jiwa ingsun. Niat ingsun ngobong dupa, kukuse dumugi angkasa.
Kang Anggondo arum pinangka tali asaningsun manembah dumateng Gusti Kang Akarya Jagat. Bahannya yaitu aku berniat membakar pipa asap yang mengepung ke angkasa, berasa harum sebagai tali yang mengikat rasaku untuk menyembah kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kalimat pembuka tersebut biasanya diucapkan oleh praktisi kejawen atau aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada awal menyalakan dupa atau hiu sebelum praktek ritual dimulai. Setelah itu dupa yang menyala lalu digerakkan dengan cepat agar api yang menyala dibujuk padam. Tinggal nyala yang di ujung dupa dengan membiarkannya terus menyala dan mengeluarkan bau harum. Kemudian dupa tersebut biasanya berjumlah ganjil, bisa jumlah 3, 5, atau 9 sekaligus. Ditancapkan ke media seperti gelas atau tempat khusus yang berisi beras atau pasir yang bersih. Dan mengapa harus membakar dupa? Dengan membakar dupa dan juga biasanya ditambah membakar kemenyan di tungku perapian sebenarnya merupakan sebagai sebuah tindakan untuk menciptakan suasana yogi dan sakral. Tentu juga untuk menciptakan ruangan atau tempat yang harum. Dengan demikian, proses berjalannya acara ritual dapat lebih terkonsentrasi, tidak terganggu oleh kebisingan dan bau yang tidak sedap. Demikianlah kurang lebihnya maksud daripada penggunaan dupa dalam proses ritual yang terdapat dalam praktik ritual kejawen. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Berikut adalah persepsi seseorang terhadap dupa. Nak piyai riyen kan seneng obong-obong kayu teng Jawi, teng griya, teng latar ngoten niku. Maknane kangge nggahke hawa. Sing katutan racun. Nek bab dupa kagem nyuwun para arwah sing mangane kalih kuku sing dupa. Bener, makanya sing seneng obong-obong kayu teng latar nak Jawi itu menghilangkan Dupa niku wiwit jaman Purwa. Enten kawestanan Sang Nata munggah sanggar pamujan. Niku badan dadoske sajuga. Sedakep saluku juga. Ngeningken pancandriya. Jroning ngeningken pancandriya ngalayape ngaluyup sumusuping rasa jati. Sukma saged panggih napa sing disuwun. Jroning Sang Nata jroning wardaya mesem. Rumaos keterima sakrampunge semedi besem dupa tosan ageng sak sirahe dirbangga diarani makantar-kantar uruping dupa sundul prabayasa. Uruping dupa kakedhepaken rambah kaping 3 peturuping dupa kantun kukus manter sak sada lanang. Mangayat ngalor ngetan kumelon kuku sing dupa dalang. Itu kan nggih napa mboten sing disakne kan iku to, Mbak. Mas. Dan niku kan artinya anu bab kondangan niku sing gawe wong Madya. Mboten wong Purwa. Nggih. Samane ningali cucah napa enten permadi tetak? Nggih. Janaka nyadran? Nggih. Enten mboten? Entene wong bancaan niki jaman Madya niku wau. Pangento-entone para nabi wali. Pun. Nggih, ampun Kong, ampun. Matur suwun sangat Kong. Niki pun sedaya mun kula critake telas. Nggih. Pambukaning warana.